Waalaikumsalam, Dek. Silakan duduk. Apa kabarnya, Dek? Alhamdulillah, baik Bu. Baik. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Messi Farda Astia, biasa dipanggil Bidan Messi. Sebelumnya nama adik siapa? Namanya Dara Saftahira. Oh, Dara. Iya Bu. Dara ibu bantu data bentar ya. Namanya tadi siapa? Dara Saftahira Bu. Nama panggilan? Dara. Umur Dara berapa? 14 tahun. Tempat tinggalnya di mana? Jalan Utama Kaukan, kilometer 9. Kilometer 9. Iya Bu. Oke, baik. Jadi ada yang bisa Ibu bantu? Jadi saya kesini ingin mengkonsultasi tentang kesehatan reproduksi remaja Bu. Jadi ada ingin konsultasi ya. Ya. Sebelumnya adik sendiri udah tahu belum apa itu mengenai tentang kesehatan reproduksi remaja tersebut? Belum Bu. Belum. Nah, jadi sebelum kita mulai konsultasi, selama konsultasi nanti saya akan menjelaskan atau memberikan informasi-informasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja. Jadi ada harus memberitahu apa yang dirasakan, apa yang diketahui ya selama konsul nanti. Jadi jangan khawatir ya, karena saya akan menjaga privasi adik. Oke, baik ya, langsung aja ya kita mulai. Tadi kan kita ingin konsultasi ya mengenai kesehatan reproduksi remaja. Iya Bu. Nah, umur adik tadi berapa? 14 tahun. Oke, jadi umur Dara kan 14 tahun nih. Iya. Umur 14 tahun itu termasuk fase remaja. Jadi saya punya leaflet mengenai reproduksi remaja. Nah, jadi ini remaja itu adalah proses transisi masa anak-anak menuju remaja yang ditandai dengan perubahan hormon, perubahan fisik, emosional, sosial, dan juga psikologisnya. Jadi masa remaja ini bisa disebut dengan pubertas. Pubertas juga berarti semua organ tubuh dan sistem tubuh menjadi matang, atau seorang remaja sudah matang secara seksual dan reproduktif. Jadi seperti itu Dara. Apakah Dara sudah paham? Sudah Bu. Sudah. Jadi cara menjaga organ reproduksi itu seperti apa ya Bu? Jadi gini, cara kita menjaga organ reproduksi itu yang pertama kita menggunakan pakaian dalam yang tidak ketat, mudah menyerap keringat, mengganti pakaian dari dua kali dalam sehari. Ini Ibu punya gambarnya, seperti ini. Nah, ini dia cara merawat organ reproduksi. Yang pertama yang tadi yang Ibu bilang, pakaian dalamnya diganti minimal 2 kali sehari. Terus gunakan celana dalam berbahan menyerap keringat, contohnya berbahan katun. Yang ketiga, pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan tidak bau. Nah, ini kemudian yang terakhir nih, setelah buang air kecil, cara membersihkannya yaitu dari arah depan ke arah belakang. Kenapa sih membersihkannya harus dari arah depan ke arah belakang? Jadi itu agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Gitu. Oh gitu Bu. Iya Dara. Nah, jadi kan akhir-akhir ini Dara mengalami keputihan secara terus-menerus kan Bu. Nah, Dara ngerasa tidak normal. Apakah ada faktor tertentunya Bu? Oke, jadi Dara mengalami keputihan ya. Iya. Keputihan ini ada 2 faktor, yaitu yang pertama faktor dari pola makan, yang kedua faktor dari pola hidup. Nah, yang dari faktor pola makan nih kita perhatikan pola makan kita tuh udah benar apa belum sih? Misalnya ya, atau pola makan kita tuh kotor, itu bisa menyebabkan kita mengalami keputihan. Yang kedua dari pola hidup. Kita perhatikan juga pola hidup kita ini udah benar apa belum. Misalnya pola hidup kita ini kotor nih, atau misalnya lah ya Dara itu mengganti ventilator itu 1 kali sehari, itu bisa menyebabkan keputihan. Atau juga misalnya kan kita lagi buang air kecil nih, tidak ada tisu atau handuk untuk ngelapnya, itu kan bisa jadi pakaian dalam kita lembab, tidak menyerap. Itu bisa menyebabkan kita mengalami keputihan. Seperti itu. Paham ya Dara? Paham Bu. Jadi keputihan yang normal itu seperti apa Bu? Oh, keputihan normal. Ntar ya Ibu tunjukin gambarnya. Nih, Ibu ada gambar. Jadi keputihan normal itu seperti ini dia. Tidak berwarna atau bening. Jadi teksturnya itu seperti ingus, mudah ditarik, elastis lah istilahnya. Jadi keputihan normal ini dia tidak berbau yang Ibu bilang tadi, tidak gatal. Jumlah keputihannya sedikit, tidak nyeri perut bagian bawah. Karena kalau misalnya nyeri di bagian bawah tadi itu disebabkan karena keputihan kita tidak normal. Ini dia gambar keputihan tidak normal.
Iya, keputihan tidak normal. Keputihan tidak normal itu cairannya berbeda warna seperti warna coklat atau kehijauan. Dia itu teksturnya beda dari biasanya. Cairan yang keluarnya lebih banyak dari biasanya. Seperti itu. Paham ya Dara? Bisa ya Dara bedakan keputihan normal dan tidak normal? Bisa, Bu. Nah, jadi kan Dara mengalami keputihan ini kan sebelum menstruasi, Bu. Nah, jadi itu tuh seperti apa? Normal atau tidaknya ya? Iya. Oh gitu. Jadi keputihan sebelum menstruasi itu normal. Karena keputihan pada saat menstruasi itu disebabkan oleh leukemia dan merupakan bagian dari menstruasi. Jadi keputihan sebelum menstruasi itu normal. Ya. Jadi kenapa kita mengalami keputihan sebelum menstruasi? Karena kita mengalami peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Seperti itu Dara. Jadi Dara mengalami keputihan yang seperti apa? Normal, Bu. Normal. Berarti dia tidak bau ya, tidak gatal ya. Terus elastis kan kalau kita pegang. Oke. Sudah Dara, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Berarti Dara sudah paham ya? Sudah. Jadi karena Dara sudah paham, saya akan izin ya mengevaluasi dari yang kita bicarakan tadi. Ya, Bu. Jadi apa yang Dara pahami, apa yang Dara dapat itu selama saya menjelaskan, selama kita dalam konsultasi tadi? Dara mengetahui cara menjaga kesehatan organ remaja itu bisa dengan mengganti pakaian 2 kali sehari, tidak memakai pakaian yang ketat, pakaian dalamnya. Kalau habis buang air kecil itu kita harus memakai dan kainnya bersih. Oke, ya berarti Dara sudah paham ya? Sudah. Oke, udah ada lagi yang bisa Ibu bantu? Tidak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Hati-hati ya Dara. Ya, Bu.